Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sidang pengajian wirid jamaah wirid Aisyah Pulau Tarap Tengah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awak ariko mengaji kok ndak tarekam di ama-ama kaji dulu, tengok balik di rumah ya, tapi ditengok di rumah di HP Android bisanya, kalau HP center enggak loh ya, emang tengok balik apa kaji buyar cokok. Jadi sengaja saya publikasikan supaya umat itu bisa paham agama ini. Jadi saya berdakwah saja lagi kerja saya setiap hari. Saya mendoakan amak dan datang hariko diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin. Dimudahkan, disehatkan kita selalu, tak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ariko awak akan menguraikan hadis Rasulullah. Dua hadis yang kita uraikan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila bahasa Allah, ditanya. Soal itu pertanyaan. Su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Apa amal yang paling utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, qala al-imanu billah. Qala summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala summa madza? Al-hajju mabrur. Nah, jadi dalam hadis itu ada tiga. Itu adalah hadis yang lain tiga di situ. Yang pertama adalah amal yang utama yang dicintai Allah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Di apa iman kepada Allah yang paling dicintai, itulah syaratnya. Awak masuk surga itu di iman aja mah. Kalau tidak tahu iman kau nak masuk surga. Paman Nabi Abu Talib itu mah indah seketik loh, jasur, tapi tidak beriman doh. Nak jadi napik doh, napik sari keringanannya. Keringanan dalam mokok di trompa yang paling ringan siksaan api neraka untuknya. Dipakai trompa itu sekali dipakai menggelagak sampai ke mana. Itu paling ringan loh. Jadi syarat adalah iman. Man amila solihan min zakarin au unsa. Barang siapa beramal soleh,
baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, ia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kebahagiaan hidup atau kehidupan yang baik. Itu kira poncong wak jago iman ku tio. Iman wak ko bisa naik, bisa turun. Celai kampung ke jo. Kadang-kadang lama. Kadang-kadang usak wana. Bisa mereka apa tak? Cerita itu dia wak. Ibu masuk kau rajin bono, kamu sadi. Ibu masuk ngali aja. Ibu masuk rajin bono ngaji. Ibu masuk, oh kan lah, iya ya. Nah itu. Maka iman kita itulah yang perlu kita cas. Ya. Maka kata Buya Hamka, kalau mau menengok orang Islam, tengoklah ketika hari raya. Abang kau sodo ke lapangan ke masjid semayang ayo. Ketika menengok orang Islam ya, kalau menengok orang beriman, tengoklah salat subuh berjamaah di masjid. Mana banyak kalau semayang ayo ya kak? Tidak berimbang. Jadi kalau orang Islam hari raya keluar semuanya. Tapi kalau orang beriman tandanya lihatlah salat subuh berjamaah di masjid. Amak apa namanya? Lah ini jawaban baru. Apa namanya dah? Dia nak tahu lupa ya, lupa itu sakit. Apa jual? Tahu lah maklum mana di rumah semayang tidak tolong. Tidak tolong apa perlu caro kan? Tidak tolong dah. Kaki lah sakit, sakit urik lah, sakit pinggang juga lah. Agak lama-lama menggigit. Nah, itu dia. Nak dapat tolong pai celetura. Lumalah. Itu masalah rumah. Itu masalah. Kemasadi lah tolong rope. Kalau mana-mana tu tolong leh. Naik gunung makai tolong je leh. Itu nak lain seperti tolong leh. Jadi betapa pentingnya iman. Iman yang di sini bukan hanya keyakinan saja, diwujudkan dengan amal soleh. Tak diakui waktu beriman ibu kalau tidak ada amal wadah. Jadi soal di dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebenarnya kami bukanlah termasuk orang yang beriman, hanya pura-pura beriman. Ini amal soleh masyarakat. Kalau tidak lihat amal awak dah jangan ngaku beriman. Semayang indah, puasa indah. Tak ada cinta, tak ada iman awak. Maka jagolah iman. Iman adalah mahkota yang luar biasa yang harus kita pupuk selalu. Tidak ada kemalangan yang paling besar kecuali kemalangan orang yang tidak punya keimanan. Iya, makna peko termasuk waktu beriman. Iman dia nama dorong waktu pertama saja. Iman dia menyewa wak puasa. Imanlah kita rela jual tanah, jual apa, pergi haji dan umrah. Iman. Kan? Kalau tidak ada iman apa? Iman lah. Maka amal yang utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa maza,
Apa oleh Rasulullah? Yang kedua kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Amal utama yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Jika jihad membunuh diri itu berjihad dengan harta, jiwa, raga, segala macamnya itu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada tingkatan jihad itu 4 macam. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan kebodohan diri sendiri. Hayya 'alas shalah, waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Ketika waktu itu berjihad kita, tambah selimut ke atau bayi saja. Pilih ibu, tambah selimut apa saja? Jayur. Hujan lagi baru ya, apa lah pegang. Kalau orang yang berjihad di jalan Allah, berusaha melawan hawa nafsunya. Itu dia disabu, dia sahabat Nabi lu, kan. Kita pulang dari perang kecil ke perang besar. Pulang dari perang Badar, kan. Awak kau pulang dari peperangan kecil, awak kau akan menghadapi perang besar. Lihat ya orang yang paling adang pada ikolan sulai. Apa dia? Jihadun nafs. Jihad berjuang melawan keinginan awak. Awak nak paido paso tahajud, paso duha. Lepas pasonya, lepas soldat. Pasukan turun, paso mato. Sebab tu masuk orang nak tu tak apa juga dulu. Masuk dulu ya. Kadang-kadang diukur, dipengaruhi oleh keadaan. Saya ketika masih belum pensiun kemarin banyak juga bolong-bolongnya karena tugas banyak. Ketika saya sudah pensiun fokus ibadah, insya Allah halal. Sarana paso jam 3 lah jago. Macam apa jago? Paksa berjemaah ke masjid. Paksa salat tahajud. Paksa salat duha. Paksa bersedekah. Paso dulu Pak. Sudah dipaso tusuk tadi Pak. Maku bermacam-macam cara dengan memancing awak supaya mau pengusaji kan. Ada di suatu tempat kan di kalau tidak salah di rumah itu Pak. Setiap zuhur orang lu di masjid itu membagi nasi bungkus. Tinggal setiap orang semayang kokian dapat jatah nasi bungkus. Mulu ya makan gratis. Tu sudah enggak lah. Banyak lego je pengen nak bikin nasi bungkus itu dah. Jadi apa? Jihad yang pertama adalah jihad melawan kebodohan kita sendiri. Termasuk kuat. Tambah ilmu lu banyak tak tahu ilmu kamu kok. Kau juga banyak kuah, tapi kau korbankan itu untuk mencari ilmu. Dia nama mana? Kalau dipotong, kau jodoh tak habis rumah. Iya ya. Kau ulang dah kebalong dapat dina terus sudah bapol lekola. Kalau dipotongin kau jo, kau hendak lecukui dah. Itu yang saya katakan dulu. Uang kilo dia macam makan tu tak sampai dah. Benar orang. Cuci makan dia, makan tu tak sampai dah. Itu bahaya. Jihadun nafs.
Orang bisa dia orang membawa pesawat mah. Apa nama pesawat tu si bisa dek pilot mah. Terus si pilot lagi. Bisa dia membawa traktor bawi lah. Tapi menaklukkan diri sendiri, tak bisa. Terima orang itu perjuangan dulu. Pertama sahaji ku sang-sangan sogan tu. Apa lepai? Ini saya tengok sekolah ni. Apa lepai? Itu dulu ya, itu juga gini. Tengok jalan rumah. Alah. Kita lawan mah. Lawan. Apa yang kita lawan? Yang kita lawan adalah godaan-godaan tadi. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Dulu pernah terjadi di suatu kampung itu ada orang menyembah kayu. Sekampung-kampung itu menyembah kayu. Ya. Datanglah seorang ustaz. Tentobang kayu suka. Ngapolo masyarakat kan yang menyembah kayu ka, tentobang kayu ka. Mbok sensor. Yo mak isu mbok sensor ya ustaz. Tobang kayu. Datang setan dulu mak. Menjelma seorang manusia. Pak, ngapa Pak kan? Ikut kampung kala ala wala permohon lan sosik kula terpengaruh iko entobang jen oh senapa kalau ngabang jeneng ulang layang kan daru sama layang Pak kalau Pak menghentikan rencana apakah setiap pagi jago lolok tengok lusuk piti di bawah bantal 1 juta setiap pagi. Mak. Maknya jaga lolo, setiap jaga lolo 1 juta. Setiap jaga lolo 1 juta. Ini kalau 30 kali jaga lolo 30 juta. Kayak ayah ada rumah. Sarga jenah Pak Babang tu. Terpengaruh gale buya jago. Lah terpengaruh ya lah. Ulang le. Lah jadi Pak, tahu Pak kayu ya kira. Sepagi jago lolo tengok. Oh. Ayo lah. 1 juta. Apa ya lah ya. Hari kedua 1 juta je mana? Hari ketiga ndak le lah. Dah le. Hari ketiga dah ada le. Ikut pengarang dah baca. Oh sensor dia le. Oh sensor dia. Datang le satu pilih jaga balik. Selesai tanwa datang. Wang pengarang ya. Dua kali subuh le ya. Yang bercito jule kalau patang dan bo tentara dan sondo ndak telawun kami wang no. Perjuangan yang pertama lillahi ta'ala. Kalau begini ke tak lillahi ta'ala kali. Nak cenap agama dong mainnya. Kalah kali apa tu. Jadi itu. Jadi saya tadi pilih kau menggoda awak dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan. Kau payu mas haji, kau payu lah. Tapi lah terakhir mau masuk juga godaan mah. Terakhir kok payu. Nak payu kau mas haji itu sudah semua selama kemungkinan aja berzikir dia pulang. Kalau ngapa buat? Atau kok payu kau mas haji nang ngawin nolong mo. Tolong lah mak. Nama mengira. Ya. Jalan bantu belum kaji tu. Malu bulu deh. Jadi ibu, akhirnya sang ulama tadi, buya tadi terpengaruh oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Ya. Nah, jadi jihad yang kedua adalah jihadus syaitan. Yang ketiga adalah jihadul kuffar. Jihad melawan orang-orang kafir. Ada dulu mak ditijak-tijak apa ada. Boleh antuk macam tu dulu. Bukan dia orang Yahudi tu mak ya. Imam Masjid Palestina tu nanti dicokio atau nanti ditarik. Dah sakit. Awak boleh pernah orang tu bisa doa aja. Mengapa ada tolong bikin dah? Jihad melawan orang kafir minimal kita mendoakan saudara-saudara kita itu. Oh iya, komitmen perjuangan jihad manggil senjata melawan orang-orang kafir seperti pada zaman Nabi dulu. Yang keempat adalah jihadul arbabiz zulmi wal bidah. Jihad melawan kezaliman, kemungkaran di suatu kampung. Cuma melawan mapung rumah ya, menokang untuk jenal kabar juga. Seperti bayar, menutup warung remang-remang, pakai bayar. Iya, bisa salah lah. Wah, kapan lo? Nyado orang tukang apa? Pernah ngorok, bengkingan lah. Jadi jihad awak apa cakap nampak yang anda cakap, jihad awak menundukkan jiwa kita sendiri. Kita berusaha melawan kehendak hati awak, melawan kemalasan awak beribadah, melawan al jihadu fi sabilillah tadi. Tak? Nah, sampai di sana ada yang ingin bertanya. Beliau bertanya ya. Dan tak sesuai juga kaji judul Quran ya, boleh tak apa-apa. Silakan. Belum? Masih belum? Masih belum, lanjut ya. Yang ketiga, summa madza? Qala hajjun mabrur. Jihad yang ketiga adalah haji mabrur. Al-hajj mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Balasan haji mabrur itu adalah surga. Boleh paido. Tapi apakah mabrur hajinya atau tidak? Insyaallah mak tahun kau batang tak jadi lembaga dah. Kini lekalu untuk 2025 rumah. Nama bola tentu dia tak jadi pai tahun tu anda data awal awak masuk nama. Tapi nak nampak dari foto tahun asal nyuruh. Nak boleh nampak dari tak kau dia besok tambahan-tambahannya kalah. Ya. Jadi haji itu memang berat. Cuma ada yang kesalahpahaman orang yang pergi haji itu. Ada orang yang marah dia kalau tidak dipanggil haji atau hajah. Iya ya. Bayar ceritanya. Saya janji ya, ibu. Kok hadir besok jadi panggil haji-haji lah. Biasa aja. Perlu, karena ini adalah rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau iyo kan dipakai lah nama orang sesuatu. Kalau ini mau, iya kan? Ada orang nama tak tembok haji tu. Itu turuan. Itu sebetulnya terjadi dan besok ibu jangan biasa jangan panggil saya haji, jangan panggil saya ya.
Kalau tak panggil juga mah dokter namanya kan. Yang berbahaya awak sendiri bangi tidak diimbau itu. Ada orang yang ikut pelatihan. Kalau kau banamur kan, tidak tahu buat haram, tidak tahu buat haji. Ulang lihat ni, ulang lihat sertifikat Allah. La ilaha illallah. Kalau nak ngulang ibunya, ulang lagi seorang ni. Kau lalu jatuh rumah. Haji itu bukan, haji mabrur itu bukan titel. Haji mabrur itu bertambah ketaatannya. Orang yang telah pergi haji, apa tandanya dia haji mabrur? Ketaatannya bertambah. Kalau potong sekali seminggu, sekali sehari, kau 5 kali sehari. Haji mabrur. Ketaatannya bertambah. Rendah hatinya bertambah. Potong sama-sama ketek ini tawaduk. Potong kasar-kasar rongak ini ndak le. Potong pakaiannya banyak bolong-bolong inilah sopan dalam. Kok tidak perlu bertambah ketaatannya, bertambah elok pengen. Enggak. Tapi pengen nanti, nak haji, nak ngawin. Maka haji itu merupakan idola awak. Ada sampai 10 tahun antri mah menunggu sampai 10 tahun. Berarti lahir anak langsung apa boleh? Asal daftar ini. Jadi setiap kita menginginkan haji yang mabrur karena di sana kita dapat melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tambah berziarah ke kuburan Nabi. Berziarah ke kubur Nabi itu namanya Raudhah. Paiwak ke Raudhah rumah itu antre bisa apa? Peng ibu-ibu jam 7 pagi tiba di situ mah. Jam berapa sampai ke tempat kubur Nabi je sebalik. Apa lah mau togak loh. Makanya godang perjuangan ke Mekah. Ini tidak jauh kan bu, tapi mangkak apa main suik kita dalam kita. Tidak bisa ngaji lah. Itulah jelitu yang berlomba-lomba pergi ke sana, ziarah ke kuburan Nabi, berziarah ke tempat-tempat di mana perjuangan Rasulullah. Jadi bertambah ada keimanan dalam situ. Jika dulu Rasulullah tinggal ke rumah, jika dulu Rasulullah bertahan di Guasul ke tempat. Jadi nampak dakwah kali, dakwah nama-nama orang kok, dakwah nama-nama cipto, nampak dakwah kali bukti sejarah tu. Pula. Maka ibu-ibu berdoa juga tahu untuk pay. Manolah alun pay le, ndak dapat poro dana umroh, minimal umroh, ya minimal umroh. Lanjut ya. Jadi lah dapat hadis hadis yang cakap 3 yang dicintai Allah. Seci hadis koyak. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga haji mabrur. Lah, siapa lagi nanya? Kaji dulu potong lebar amalnya. Hapus doa ya. Lebar amalnya.
Kalau ditinggal gaya. Lanjut. Hadis yang kedua. Rasulullah juga ditanya tentang amal yang paling dicintai Allah. Ayyul amal afdal, amal utama apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Kalau sampai ya. Amal utama yang berikutnya adalah salat tepat waktu. Kalau kadang-kadang semuanya subuh lah, tahu di pagi. Salat tepat waktu itu dilego letara. Bahkan yang paling ngancak adalah setengah jam mulai nilai menjalan waktu masuk le awal adalah pewak kamai. Kalau di tanah suci itu tema ini coba pegang dulu di dalam. Kalau setengah jam bawa pegang kena ini coba dulu di dalam di luar semuanya. Kalau semayang subuh jam 5 waktu jam 2 kau kena pak. Coba dia pelotong tangan kau ke jam 2 kau main. Pulang lele juga orang pulang kan itu ibu. Kecil kau main dia kan? Jam 2 sudah masuk sana. Kadang itulah awak kadang-kadang kesal mai yang jam 2 yang kalau gelam dulu. Pewakan dulu kok. Tapi dulu aja kan, lelang dilelang. Apa perjuangannya? Mako kita berusaha lah. Semayang kau waktu jangan diundur-undur. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Juga karena ada orang yang bertanya kepada saya, Ibu, ya, jauh sampai motong tunggu ya. Waktu jam 5 lewat seminit. Tu semayang dulu. Aduh, mabu ya aja kok di kepengotan payah semayang nyamuk banyak. Semayang dulu jangan pesanggal dulu mabu ya. Boleh bu ya. Nah, suka tu bodoh. Allah semayang balik. Saya mah. Tu gini ha. Semayang asal dulu ini. Allah masuk waktu tu le. Tak asal orang. Boleh sembarangan di semayang dulu. Nak kemaya yawan orang ini tahu salah kemaya yawan orang tu syarat sah salat. Ndak sah salat awak dah kalau belum masuk waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Ya, ada orang bertanya dulu mak, ya, tanya si Buya, boleh? Anak saya rewel Buya, rewel itu mak ya? Hah? Nanti panjang aja kojo, ayah nggak di rumah. Sudah jamak aja rumah lu ya. Salat zuhur ke salat asar lu, kau nak bayar semayang itu udah jamak. Boleh kamu ya? Tidak boleh. Mana dalam perjalanan? Di rumah dia nya. Uli rumah, namu kerengkar sama yang orang. Tuh putih kamu ya. Sayang. Tangan lu tapi dukung dia. Ini sama saya yang sering dukungnya. Hah? Nah, jadi itu mah salatlah kamu tepat waktu. Jalan medan, aduh gimana? Tiap hari masbuk. Adalah masbuk kok banyak, ini tidak tahu tuh mah. Hanya
tu maknanya 50 tahun tu masuk kan? Talambe. Kalau ibu-ibu lalape kami imamnya sudah rukuk nyata mak rukuknya dapatlah masyarakat, tak boleh perlu ditambah boleh. Tapi kalau tak dapat rukuk dah, tak dapat rukuk seperono dah, tambah tiba tinggi cakap tiba-tiba rumah jalan langsung rukuk aja, angkat takbir dulu mau banyak je tengok lu tiba-tiba aduh apa ni kali takbir dulu setelah tu barulah mau rukuk-rukuk sujud tadi. Jadi dianggap satu rakaat kalau lewat pak nyotor rukuk. Tu tak sampai macam Fatihah lu ya. Pelcarok Fatihah wa lagi dijamin oleh imam. Al-imanu dhamin. Imam ko penjamin. Imam duk je. Tiba-tiba tanggung jawabnya di imam duk. Taklah menjamin ibu-ibu bapak kau begitu. Nah, kita dalam awak menjadi masbuk terlambat kau ya je tiada terlambat. Tak boleh terlambat isu. Kalau lah niat oleh umat untuk solat tepat waktu. Betul pahala tapi awak kadang-kadang lana assalamualaikum leh. Lagi ianya lana assalamualaikum le tiba. Tu samu je lah pahala juga tak kondak kan samu. Janganlah jadi masbuk terus. Lah. Jadi ibu-ibu mendapatkan ilmu bahwanya salat tepat waktu itu adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Iya. Ibu masih sadar atau tidak? Ndak nyawa deh. Kalau nyawanya orang lain ndak kono dia kewajiban dah. Untuk apa dia jamak? Ini bisa dia kok ketika tujuh kono kan? Jadi jamak itu hanya berlaku kalau awak di dalam perjalanan. Perjalanan itu tengok pulau mak. Kalau ke Bengkinangnya enggak loh. Ke Bengkinang enggak loh. Lah, jadi pertanyaan ibu tadi, kan ada juga mak kau apa kau dah tahun tua ambil deh. Tu enggak lah punya kewajiban ni jodoh. Bersemayam orang bayi, enggak hanya awak ambil leh. Tak tahu mana ada leh. Kadang punya aja orang tidak turun lah bayi nak semayang bodoh kewajibannya tak kon boleh orang nawak ke kuat ke dah lele dah dua ke le ke kadang tunggu je lah ya kalau lah ala bantu tu ya yawan awak tu mulai nak dapat dibuat makanya me yawan minta umur panjang sampai 50 tahun panjang lo umur ya Allah minallah jenis cakum panjang tu aku lo guna anak lah wajib dia awak iya kan umur panjang lo umur ya Allah dah sampai 120 tahun kalau mati deh anak lah wajib dia awak kalau magang-magang apa ada deh mati lah sampai jadi kita salat pertanyaan tadi iya tak aku juru bu sakit dalam kan semayang sakit ada loh semayang sakit semayang duduk semayang pakai isyarat kan le tahu buku diulang le
alai kalau le tantu orang le. Tapi kalau ndak tantu juga ndak laku kewajiban ndak itu orang lah. Ya, orang mampu ndak yo kalau le kewajiban dulu. Mampu kan? Nah, jadi kita berusahalah membolos salat awak dengan sebaik-baiknya. Itu tanya di Rasulullah, ada sahabat sudah tulis. Apa Rasulullah sudah itu? Birrul walidain. Koma. Amal yang dicintai oleh Allah yang berikutnya adalah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Di negara mana petang tengok di televisi, Mak. Saya malas menyebutkan negaranya. Pokoknya seluruh dunia nonton sukum. Kok negaranya mau milih so kan? Aduh untuk kok ada di tanah aja le, Mak. Guling-guling ndak ada tukang bolo. La ilaha illallah. Ndak ada ibu le. Maka untunglah Muhammad lena wana le. Anak kecil kan membolo awak. Kadang-kadang malam nasi anak lo pulang membolo. Aduh keluar. Di depan mata kepala saya sendiri dia marah kepada ayahnya. Bungkanglah capek kita kaya lo. Lamu mono mania. Yang turun aja. Iyo lu ya. Melinti-melinti panjang aja kok. Orang tua tu deh, tu dia, orang tua mereka di dia pun ya. Mau ini dia kepada dia. Yang tu kaya lu ya. Maka kalau lah tua banyak nak orang le pendengaran dah benyole. Inyole, yang dia lu tanda langsung le, mantul lah kabu, jangi lah kalu, gigi lah jabu, ubal lah batabu, boleh? Sewontole masuk, suhu. Jadi mah bagi yang masih punya anak. Kadang anak awak ini jadi tutur. Dia bono sayang dia anak kau senang aku. Banyak terjadi zaman sekarang. Meninggal orang tuanya. Ini dia nyotor atau lo jadi imam lo. Tak tahu lo jadi imam macam yang ayah marah. Tak tahu lo kemandin lo. Apa guna lo anak itu? Jadi anak adalah mampu nanti. Bapak tahu nama memandin anak atau nyalon sekolah berapa? Nyalon TK kan? Awak mandin. Ketika meninggal dunia orang tuanya, bisakah anak memandikan orang tuanya? Tulak-tulakan gitu. Tulak-tulak telepon juga segala macam juga. Banyak terjadi itu sekalian. Ya. Bahkan ada orang tua, seorang anak yang mengupahkan ke orang lain untuk mengasuh orang tuanya itu. Yang si kuting gelenya, wiswawa aja kan awalnya ini. La ilaha illallah. Ini buat diri oleh Tuhan. Maka nak bahagia ini awal, bahagiakan orang tua. Dan resep hidup bahagia adalah membahagiakan orang tua. Kita kalau nama cerita dulunya, bagaimana Uwais Al-Qarni, seorang anak yang kena penyakit putih-putih orang pernah merawat sopak, lumpuh, buto. Di mana dia tinggal? Di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Lumpuh, buto, tu tidak dibawa doang tahu ini.
Suatu hari Uwais Al-Qarni berkata kepada anaknya, "Yo, amak ko so ndak lalamu amak kalena. Amak lebih bisa dewa nggak membuat amak kemokan nak. Kemokan? Kaya mak kemokan nak menunaikan ibadah haji. Kalau anak kini apa jawaban dia tu? Hah? Kalau anak-anak kini apa jawaban dia tu? Gila mak ah. Tapi oleh Uwais Al-Qarni, insya-Allah mak. Padahal mengamalkan kami apa jawabnya mak? Dari Yaman ke Mekah itu 1000 kilo. Nama Cayu suku orang. Ya, 1000 kilo. Sudah amaknya Bu Jaga. Itu nyile sapu bola Uwais kau. Ya Allah, apa masalah bola sebenarnya? Nak bahagiakan amak. Dibolilah deh 1 ekor anak sapi umur sebulan 2 bulan dibuat kandang dari bukit. Pagi dibuka, sore dimasuk anak kau, dipiku mak, dipiku anak sapi jaga dari bawah ke bukit, disobui dia orang inyo orang gila, tiba itu gila, masa membuat kandang jauh dari bukit, ada tahu mana? Kau awak tu jadi kita turun juga mak, umawa datang, membuat kandang di atas bukit, dah sobui lagi gila, gila aja, nak turun lah. Ini lah yang mau tahu lah. Sebulan, 2 bulan. Tapi mana dia sampai jaga melatih otot nak, melatih ototnya. Setelah sampai umur 8 bulan, sapi kolam kontak. Dia tolong membagak, lebagak. Timbullah masuk musim haji le. Nyama mak bayu-bayu amak pun tak bawa, gitu mak. Apa kilo tinggal le? Apa kilo tinggal le? Le apa puluh le? Kita tu lah tinggal le. Tapi tinggal tulang aja le kan? Digendong lama tu deh. Berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Siapa yang sanggup seperti itu? Berjalan kaki. 1000 kilo jalan kaki menggendong amak. Leado uang zaman kini menolong itu ada. Sampailah dia di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa amak dan kau ya Allah. Ampunilah dosa amak dan kau ya Allah." Apa kata ibunya? Ampuni dosa amak orang sabuina. Ampuni tak dosa orang. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Seketika itu juga penyakit neputih-putih siapa? Sembuh total. Oh ma. Sembuh total, tinggal di jari ke seketek, di tangku ke seketek. Untuk apa guna? Untuk identitas saja. Memang tu iyo inyo nanan bernama Uwais Al-Qarni ke. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Umar dan sahabat, kalau kalian disuruh basuh kalian ke Uwais Al-Qarni, mintakanlah doa dari dia, mintakan ampun dari dia doanya makbul, dia terkenal di langit. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya. Lah sampai nak adi jago gendong lo balik mak. Bagendong pulau lo balik le. Lah sampai di rumah, "Ma,
tinggal mak di Sikoyo mak, dan nak bosur dengan Nabi Muhammad mak, dan jauh gamnya menunggu amak menyalon dan bosurnya Nabi Muhammad tuh. Setelah dia tinggalkan ibunya, dia pergi menjumpai Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Sayangnya tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi pun sudah mengirimkan aba-aba kepada siapa tadi? Kepada Uwais Al-Qarni, sampaikan kepada Khalifah Umar waktu itu, keposuannya ada tanda di punggungnya. Ketikanya Rasulullah tidak ada, sudah meninggal dunia, dia cari orang dari Yaman. Siapa di sini yang bernama Uwais Al-Qarni? Kepada kabilah-kabilah datang. Belakang sekali Umar. Belakang enggak iya datang. Tanya. Sampailah Bosula dia. Bosula yo siapa? Iyo orang bernama Uwais Al-Qarni. Cu tengok tangku orang ni, tengok ada tangku nampak air iyo kok. Tolong doakan kami berdua yang baca kok. Ya. Allah jika dilanjutkan tumunya dicitong lo ke orang lain. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, sebanyak-banyak orang datang mah. Datang muek le. Sana datang mau bunuh apa? Malaikat. Apa? Mulianya Uwais Al-Qarni adalah karena baktinya kepada ibunya. Kudu ini remaja sesuai dengan kau. Banyak anak-anak kini selesai itu. Apa kewajiban seorang anak kepada ibunya? Yang pertama, memenuhi segala kebutuhannya. Yang kadang ada loh, amak satu lo tongkol lo kadang. Mama tongkol lo tiap kamu lo jangan makojo yo ledak ah. Inti mungkin untuk belanja emas 10 juta seminggu. Juga masuk beli 10 juta seminggu loh, Mak. Hah? 10 juta seminggu nih, anak lu banyak kecil. Kadang kalau zoki di anak rumah ya, ada dekat kampung baru tempat saya tinggal tuh, cerita dia kepada istri saya, anak lu kayaknya nggak dapet di Saudi. Nama kokojo le nama ayah jadi kokojo le binti belanja ama dan transfer setiap minggu. Papua mana nyok, ndak sekolah tinggi anak dulu. Aduh juga ngeloy anak kolak pondo mana pek anak. Yang mau POP lelah dia berlaki ya. Ini mau POP dulu. Tapi saya pribadi anak leda nupi anak. Ya, memang tentu setiap anak itu kan punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kan kalau dia berkirim anak saya itu, saya sampai di rumah kasih sama ibunya, ambil tuh ke satu itu kan, nah, ibumu, nah, bapakmu, dia lebih oleh deh, ibumu, bapakmu, ya. Jadi bahagia anak kalau ya bahagia anak dunia akhirat kalau dia anak kok berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kewajiban yang berikutnya sebagai seorang anak kepada orang tuanya apa? Sabar terhadap tingkah laku orang tua. Sebab orang tua banyak yang rewel. Norni benasi di nangkoroni itu mah kena bau. Iya.
Inor ni bena si de lo ni ya. Ajna mau pelor le ba, antu de lo. Antu de lo. Aku banyak nanya itu tu. Kalau dia nak orang apa ndak dia soal. Iya. Tapi ni buat gue makan amu je tu. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Bakti kepada orang tua saya telah meninggal dunia bagaimana ya Rasul? Doakan dia selalu. Ya. Doakan dia selalu. Kalau lewat menabuh piti, kalau bisa kita badal hajikan atau badal umrohkan. Nah, di syarat membadalkan ibadah haji dan umroh harus yang bersangkutan telah meninggal dunia. Duile yang kau pilih deh nyelaki dan badal kena justru setan kau cendol bersangkutan. Nak boleh harus yang bersangkutan. Duile kalau jalan le ngaji le, tak boleh dibadalkan apa? Nyu memang nuntun orang puluh kilo. Tapi kalau lah meninggal boleh. Saya waktu pergi umroh teman. Setelah saya mengumrohkan diri saya sendiri, ada umrohkan anak dulu. Umrohkan anak. Sudah lu umrohkan anak, boleh umrohkan ayah awak. Tapi awak dulu. Lalu kalau haji bagaimana? Orang yang membadal haji kan harus yang telah haji. Jadi kalau awak nak menghajikan, membadal hajikan ayah awak atau anak awak. Sementara awak alun haji le. Bapak jalan kelora ambil mahasiswa awak di situ dan ala haji. Coba kasih dia apa? Ikut dengan kami. Wah, kotor apa mama nak kau tayar. Ya, nak boleh awak sekaligus kecuali umroh cakap. Kalau umroh cakap, itu iya. Ya, kita bisa awaknya karena awak sendiri dulu yang diumrohkan. Jadi bakti awak kalau lain bisa dibadal umrohkan atau dibadal hajikan. Kalau dia ada meninggalkan harta yang bisa yang berhasil terus, sedekahkan. Kalau awak sendiri bersedekah atas nama orang tua kita. Makanya ini namur almarhumah sianu korban. Kalau tidak punya pitinya piti awak, hadiahkan untuk orang tua kita. Memang banyak dulu menjadi persoalan dulu. Sampai ini. Dah tidak sampai lah. Jangan ragu-ragu juga. Ya, Pak, bayi Pak lah bersedekahlah, berkorbanlah atas nama orang tua kita. Ya, itu sajalah kira-kira kajian kita pada hari ini. Sebelum tutup dengan doa, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Jadi ini mau hormat. Pertama iman kepada Allah. Ya, mencintai Allah tu pertama iman kepada Allah. Kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga haji mabrur. Yang keempat salat tepat waktu. Yang kelima bakti kepada kedua orang tua. Nah, ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini baru ini kau ibu di pulau tertengah ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Bahagia ke mereka ya Allah. Tambah rezeki mereka ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Kabulkan segala hajat mereka ya Allah. Sehatkan mereka semuanya ya Allah. Sehatkan jemaah kami ini yang hadir pada hari ini ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.